Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berilah aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya aku akan kunjangkan dunia. Siswa-siswi MTSN 1 Bondowoso yang soleh dan soleha, selamat berjumpa kembali dengan Ustadz Aminur Rasyid dengan mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nanti diharapkan sesuai dengan KD bahwa peserta didik mampu membandingkan peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Bondowoso yang soleh dan soleha, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini adalah hasil perenungan yang sangat mendalam, sebuah proses yang amat panjang, bahwa Pancasila adalah hasil dari sebuah kombinasi, dari sebuah pemikiran, dari sebuah masukan dari berbagai khalayak pada saat itu. Para the founding fathers, para pendiri negara, mereka betul-betul dengan seluruh totalitas, dengan seluruh tenaga dan pikiran, akhirnya bisa merumuskan sebuah dasar negara buat bangsa Indonesia. Dan kalian sudah ketahui bahwa sejarah perumusan Pancasila, di mana sudah dilaksanakan rapat-rapat yang berkesinambungan, akhirnya diputuskan bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN Bondowoso 1 yang soleh dan soleha, ada 4 tahapan, ada 4 periode. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Baiklah, kita mulai dari masa yang pertama, masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode tahun 1945 sampai 1949. Ada hal penting yang perlu kalian ketahui pada masa ini. Ada tantangan-tantangan tersendiri terhadap Pancasila. Yang pertama, bahwa bangsa Indonesia masih ada upaya dari negara lain untuk merebut kembali bangsa Indonesia, dan hal ini terbukti dari adanya agresi militer Belanda, baik yang pertama ataupun yang kedua. Dari dalam negeri sendiri masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mengakui bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Dan ini terbukti ada gerakan-gerakan yang berusaha merongrong, bahkan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Contoh, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kalian pasti sudah paham bahwa ideologi komunis itu sangat-sangat bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ada ajaran ideologi komunis itu adalah ajaran ateis. Masih ingat kalian? Ya, ajaran ateis itu adalah paham yang tidak mengenal adanya Tuhan. Jelas sangat-sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini jelas
ingin mengganti Pancasila dengan negara Islam. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa walaupun tujuannya ingin menjadikan Indonesia negara Islam, pada prakteknya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, anggota pasukan dari DITI ini mengadakan pembakaran rumah penduduk, penyiksaan penduduk, dan ini sudah jelas sangat bertentangan dengan Pancasila. Apalagi kita memahami Indonesia ini adalah negara yang plural, negara yang majemuk. Di Indonesia ini bukan hanya Islam, ada agama-agama lainnya. Coba kalian ingat kembali materi di kelas 7 Piagam Jakarta. Kenapa Piagam Jakarta harus diubah pada sila pertama? Karena ada daerah-daerah yang beragama non-Muslim, non-Islam itu tidak setuju. Akhirnya timbul gejolak-gejolak di daerah. Itu periode masa awal kemerdekaan, periode pertama. Kemudian periode yang kedua, masa awal kemerdekaan, itu tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, ideologi Pancasila itu diarahkan kepada ideologi liberal. Kalian sudah tahu bahwa ideologi liberal itu adalah ideologi yang mengutamakan kebebasan. Pemerintah bahkan agama pun tidak bisa melarang seseorang untuk berbuat. Akhirnya jangan heran, contoh negara yang sudah menganut paham ideologi liberal, di mana-mana mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya, itu dianggap sesuatu yang biasa. Mohon maaf, ideologi liberal itu bahkan ada yang sampai mengatakan tidak beda jauh dengan ideologinya hewan. Coba kalau kalian lihat ayam, kalau kalian lihat sapi, mereka itu tidak ada rasa malu. Masa kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk Allah, masih mau melakukan hal-hal yang mohon maaf sebodoh itu? Itu tantangan-tantangan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Pada masa ini pemerintahannya dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Penyimpangan yang terjadi pada masa ini adalah ideologi Pancasila diarahkan kepada pelaksanaan dari demokrasi terpimpin. Kekuasaan presiden itu luar biasa. Lembaga-lembaga negara yang ada pada saat itu semuanya harus tunduk kepada presiden. Contoh lainnya, hasil pemilu 1955 adalah salah satunya adalah terbentuknya lembaga konstituante. Akhirnya apa? Dibubarkan oleh presiden. Padahal posisi lembaga konstituante seharusnya itu setara, bahkan bisa lebih tinggi dari presiden. Nah, itu pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Lama. Kemudian yang ketiga, pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Untuk melaksanakan Pancasila yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pada masa Orde Baru ini banyak digunakan program P4. Tujuannya apa? Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila. Contoh, sentralistik pemerintahan. Bangsa Indonesia yang saat itu melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, Ipolek, Sosbud, Hamka, semuanya berpusat kepada Jakarta. Semua disetting, semuanya diprogram dari Jakarta. Akibatnya apa?
daerah-daerah di luar Jawa mengalami ketinggalan, mengalami hal semacam kota yang dekat dengan Jakarta, yang ada di Pulau Jawa yang hanya mengalami perkembangan yang bagus. Di luar Pulau Jawa mengalami ketinggalan perkembangan pembangunan. Yang kedua, penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Yang kedua adalah pengekalan pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini bisa kita melihat peserta pemilu selama Orde Baru hanya diikuti oleh 3 peserta pemilu, P3, golongan karya, dan yang ketiga adalah PDI. Sehingga aspirasi-aspirasi yang terjadi di masyarakat tidak bisa begitu tersampaikan. Orang-orang yang kritis kepada pemerintah pada saat itu mengalami semacam penangkapan, bahkan disingkirkan ke daerah-daerah tertentu, bahkan penculikan-penculikan. Dan yang ketiga yang sangat krusial yang terjadi pada masa Orde Baru adalah merebaknya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Anak-anakku, siswa-siswi MTSN 1 Bondowoso yang soleh-soleha, penerapan Pancasila yang keempat adalah periode masa reformasi, mulai tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi ini ditandai setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden, kemudian diganti oleh wakilnya Profesor B.J. Habibie. Pada masa reformasi ini perkembangan demokrasi berkembang sangat pesat. Di segala aspek kehidupan terjadi keterbukaan, transparansi. Dapat kita ketahui peserta pemilu yang asalnya pada masa Orde Baru hanya 3, kemudian pada reformasi berkembang menjadi 48. Pemilihan presiden pertama kali dalam sejarah melalui pemilihan langsung dengan prinsip asas luber dan jurde. Alhamdulillah, sekarang pelaksanaan Pancasila sudah mulai mendekati sesuai dengan harapan. Tapi yang perlu diingat, yang namanya hasil produk dari manusia itu tidak ada yang sempurna, anak-anakku. Yang sempurna itu hanya milik Sang Pencipta. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap selaku generasi penerus bangsa, marilah kita betul-betul memahami. Jangan hanya jadikan Pancasila itu sebagai simbol. Mari kita terapkan dalam pola berpikir kita. Mari kita terapkan dalam tutur kata kita, perilaku kita sehari-hari. Dan insya Allah kalau kita betul-betul melaksanakan nilai Pancasila, insya Allah juga berarti melaksanakan nilai-nilai agama. Karena perlu kalian ketahui, melaksanakan nilai Pancasila berarti juga melaksanakan nilai-nilai agama. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa melalui via WhatsApp ataupun nanti ada tugas dari Ustadz di e-learning. Sebelum saya akhiri, saya Indonesia, saya Pancasila. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.